Halo guys, ini ada yang komen kemarin, Cak Syukur itu kok pede banget gitu ya. Wah, bapak kuno guys, oh ini bagian dari proses belajar guys ya. Nah, kembali tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila guys, ini memang luar biasa guys teorinya ya, dan kalau kita jalankan betul memang hasilnya pun juga akan luar biasa guys. Nah, yang jelas bahwa pelaksanaan daripada proyek profil Pancasila ini itu memerlukan peran dari semua komponen guys yang ada di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, tetapi bahwa sekolah itu adalah pendidikan formal ya, lembaga formal di mana harus jelas. Jadi siapa melakukan apa, kemudian kapan melakukannya, itu semuanya harus jelas dan terjadwal guys. Karena memang satuan pendidikan atau sekolah itu tentu karakternya berbeda-beda. Bagi sekolah yang jumlah rombelnya atau jumlah siswanya sedikit mungkin mudah-mudah saja dan gampang aja melakukan, tapi bagi sekolah yang jumlah siswanya banyak, bisa jadi ribuan jumlah siswanya, kemudian jumlah rombelnya banyak, kalau SMK jumlah jurusannya juga banyak dengan fasilitas yang terbatas, mungkin pelaksanaannya juga perlu pemikiran yang luar biasa guys. Nah, di video berikut ini nanti Cak Syukur akan memberikan salah satu tipsnya, solusi lah, ini karena tugasnya Cak Syukur kan salah satu adalah memberikan solusi guys, dan pendampingan ya. Bagaimana kita harus membagi tugas dan harus menjadwalkan daripada pelaksanaan proyek profil Pancasila ini guys. Ikuti ya di video berikut ini ya, ini akan terbagi menjadi beberapa sesi loh ya. Nah, ini kita lihat teorinya guys melalui aplikasi Merdeka Mengajar ya. Saya akan coba lihat di sini terkait dengan siapa saja pemangku atau yang berperan di dalam pelaksanaan proyek Pancasila guys. Nah, ini guys ya, di bagian ini guys, merancang proyek penguatan profil Pancasila. Ini materinya, kemudian peran setiap pemangku kepentingan. Kita coba dengarkan ini dulu ya guys ya. Jadi sebelum kita masuk ke penjadwalan, kita dengarkan ini dulu dah. Pembelajaran berbasis proyek akan terlaksana secara optimal apabila berbagai pihak dalam satuan pendidikan sebagai komponen utama pembelajaran dapat saling mengoptimalkan perannya. Mulai dari kepala satuan pendidikan, pendidik, murid, pengawas, dinas provinsi dan kabupaten kota, komite, serta masyarakat selaku orang tua atau mitra. Seluruh pihak harus mampu menjalin sinergitas satu sama lain, terbuka untuk perbaikan, terbuka dengan banyak ide, dan mau bekerja sama. Maka pelaksanaan proyek penguatan profil Pancasila akan berjalan lebih optimal dan bermakna. Sekarang, mari kita coba memahami lebih jauh peran-peran setiap pihak dalam mengoptimalkan perancangan dan pelaksanaan proyek penguatan profil Pancasila di sekolah. Pertama, Kepala Satuan Pendidikan memiliki peran yang paling penting dan banyak memerankan peran vital dari awal sampai akhir. Meliputi, membentuk tim proyek dan ikut aktif dalam pembuatan rencana proyek, mengawasi jalannya proyek dan mengelola semua pihak terlibat secara transparan dan akuntabel. Terutamanya adalah mengawasi pendidik atau guru. Membangun komunikasi yang kolaboratif antara seluruh pemangku kepentingan. Mengembangkan kapasitas pendidik di satuan pendidikan untuk peningkatan kompetensi yang berkelanjutan. Melakukan coaching secara berkala bagi pendidik. Dan memimpin kegiatan refleksi, evaluasi pengembangan proyek, serta asesmen yang berpusat pada murid. Kedua, yaitu pendidik. Peran pendidik tentu tidak kalah penting dari kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah. Pendidik bertanggung jawab dari mulai perencanaan proyek hingga pelaksanaannya, seperti alur kegiatan, strategi pelaksanaan, dan penilaian proyek. Meskipun pendidik adalah penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan proyek,
tetapi harus diperhatikan perannya adalah sebagai fasilitator. Guru tidak mengatur segalanya. Sebagai guru, kita memfasilitasi murid dalam menjalankan proyek sesuai dengan minatnya. Tentunya dengan melibatkan murid untuk menentukan cara belajar dan produk belajar yang sesuai dengan preferensi murid sendiri. Lebih lanjut, sebagai guru, kita juga bertugas membimbing murid dalam pelaksanaan proyek. Kita dapat menyediakan informasi, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan murid dalam melaksanakan proyeknya. Sehingga kita dapat mengarahkan murid agar mampu mencapai tujuan proyek dengan optimal. Berikanlah feedback atau umpan balik yang konstruktif dari mulai penentuan isu sampai pada perencanaan aksi yang berkelanjutan. Bagaimana dengan penilaian proyek? Kita dapat berperan sebagai pelaku asesmen. Meskipun murid juga dapat dilibatkan dalam penilaian performa proyek. Ketiga, yaitu murid. Sebagai pembelajar sepanjang hayat, sesuai dengan tujuan profil pelajar Pancasila, murid berperan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran sesuai minat, kebutuhan, dan kemampuan yang dimiliki. Selanjutnya, yaitu peran dinas provinsi atau kabupaten kota. Sebagai otoritas daerah, dukungan yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. Memastikan satuan pendidikan memiliki sumber daya atau sarana dan prasarana yang cukup memadai dalam pelaksanaan pembelajaran paradigma baru, khususnya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dukungan juga diberikan untuk meningkatkan kapasitas guru dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan dan secara berkelanjutan. Sebagai pemegang otoritas daerah, peran dinas provinsi, kabupaten, atau kota juga penting untuk memastikan dan mengawasi keterlibatan antara pemangku kepentingan agar kegiatan proyek didukung oleh seluruh pihak dan dapat berjalan dengan optimal. Selain dinas provinsi, kabupaten, atau kota, demikian halnya dengan pengawas, juga mempunyai peran yang mirip, yaitu terutamanya dalam hal pengawasan. Pengawas melakukan pengawasan apakah proyek sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pengawas juga dapat memberikan pendampingan dan pembinaan, memberikan informasi terbaru berkaitan dengan kebijakan pendidikan. Kebijakan ini terutama yang berhubungan dengan kurikulum dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Satu lagi peran dari pengawas, yaitu jika satuan pendidikan mengalami kendala dalam menjalankan proyek, maka pengawas dapat memberikan solusi alternatif agar kegiatan berjalan lancar. Ada dua pemangku kepentingan terakhir, yang perannya juga tidak kalah penting. Ada Komite Satuan Pendidikan yang juga berperan untuk memberikan pengawasan dan dukungan terkait pelaksanaan proyek, dan yang terakhir adalah masyarakat, termasuk orang tua dan mitra. Masyarakat adalah sumber belajar yang bermakna bagi murid untuk membantu mengidentifikasi isu atau masalah yang muncul. Tentunya, melalui masyarakat juga, murid dapat mendapatkan informasi atau bukti-bukti sebagai pemecahan masalah yang muncul saat pelaksanaan proyek. Nah, begitu guys. Tapi jangan dipandang ruwetnya ya guys ya. Ini sesuai dengan perannya Cak Syukur coba memberikan alternatif solusi guys. Tunggu ya di video berikutnya, lihat nanti akan ada bagaimana pembagian tugas terhadap guru-guru dan bagaimana penjadwalannya guys ya.